dari Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Sutta ini bernama Sedaka Sutta, berasal dari Sang Yuta Nikaya. Ya, jadi pada suatu hari Buddha berkata kepada para biku, beliau menceritakan bahwa ada dua orang, guru dan murid. Mereka ini mata pencahariannya adalah dengan mempertontonkan kemampuannya bermain akrobat. Akrobat yang mereka pertontonkan adalah akrobat tiang bambu. Jadi kira-kira mereka berdua ini menancapkan dua tiang bambu, ya, dengan jarak yang pas cukup sehingga mereka bisa naik ke atas. Ya, tinggi sekali di atas. Kemudian mereka berdua di atas nanti akan mempertontonkan pertunjukan-pertunjukan akrobatik mereka dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari rakyat yang menontonnya di bawah. Nah, pada suatu hari mereka sampai di satu desa dan kemudian rakyat penduduk desa sudah berkumpul dan setelah itu setelah penduduk desa berkumpul maka sang guru atau pelatihnya mulai menancapkan bambu dan kemudian dia naik sampai ketinggian tertentu. Pada saat dia sudah mencapai ketinggian tertentu, Anda bayangkan kemudian master ini berteriak kepada muridnya yang di bawah, asistennya. Dia berteriak, sekarang giliran kamu untuk naik. Naiklah. Kemudian berdirilah di atas kedua bahu saya. Ya, dan singkat cerita kemudian muridnya mampu naik berdiri di atas bahu sang master, ya. Dan setelah itu masternya berkata lagi, bagus, kamu sekarang sudah berdiri di bahu saya. Sekarang kamu harus menjaga saya dan kemudian saya akan menjaga kamu sebaik-baiknya. Dengan saling menjaga seperti itu, kita akan kemudian mempertontonkan keahlian kita untuk bermain akrobat, ya, sehingga mendapatkan decak kagum pujian dari rakyat di bawah sana, penduduk desa di bawah sana, dan dari sana kita akan mendapatkan uang untuk menopang kehidupan sehari-hari kita. Pada saat masternya berkata demikian, muridnya mensergah mengatakan, "Master, tidak demikian yang benar. Master salah. Yang benar adalah saya menjaga diri saya sendiri, master menjaga diri master sendiri. Dengan saling menjaga diri kita masing-masing, kita akan mempertontonkan keahlian kita untuk mendapatkan uang." Ya, cerita dari Buddha berhenti di sana. Kemudian Buddha mengatakan, menegaskan dan membenarkan kata-kata sang murid. Benar apa yang dikatakan oleh sang murid, bahwa masing-masing dari kita harus menjaga diri kita sendiri-sendiri. Ya, karena kalau kita bisa menjaga diri kita dengan baik, maka kita akan mampu menjaga juga orang lain. Dan inilah yang tadi di awal saya katakan, toto tentrem titi kartora harjo, ya. Kita harus tertata, tutur kata kita, moralitas kita, budaya kita harus tertata, cermat, penuh perhatian. Dengan demikian kita menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain, supaya orang lain tidak menjadi marah hanya gara-gara kita, tidak menjadi sedih hanya gara-gara kita, dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian Buddha melanjutkan, ada dua kalimat yang hendaknya Anda resapi. Dua kalimat ini sangat bagus sekali. Dengan menjaga diri sendiri, maka dia menjaga orang lain juga. Ya, ini kalimat pertama. Kalimat keduanya dibalik. Dengan menjaga orang lain, dia juga menjaga dirinya sendiri. Tapi ini tambahan dari Buddha yang akan saya sampaikan uraiannya, ya. Karena maksud dari Buddha ini sangat bagus sekali. Kemudian Buddha mengatakan, kita semua harus bertekad untuk menjaga diri kita masing-masing
Dengan menjaga diri kita, maka kita harus mempraktekkan Satipadana yang minggu lalu sudah kita pelajari. Satipadana, apakah esensi dari Satipadana yang sangat dianjurkan oleh Buddha untuk Anda semua, untuk Anda praktekkan supaya Anda bisa menjaga diri Anda sendiri? Esensi dari Satipadana adalah mengembangkan, menerapkan, menghadirkan di setiap saat perhatian penuh Anda. Jadi artinya Anda berjuang melatih untuk senantiasa memperhatikan atau menghadirkan perhatian penuh Anda terhadap apa yang sedang terjadi di saat ini. Tidak menghadirkan perhatian mengizinkan batin Anda untuk hanyut oleh memori-memori masa lalu, tidak mengizinkan batin Anda untuk hanyut oleh harapan-harapan Anda tentang masa depan, ketakutan-ketakutan Anda tentang masa depan. Batin yang tidak bisa berada di saat ini dan di sini, artinya batin yang senantiasa mengembara di sana, di luar sana, artinya bisa saja itu di masa lalu ataupun di masa depan. Mari kita lihat, kita renungkan apa yang terjadi pada saat Anda mengizinkan batin Anda untuk keluar dari hati Anda, untuk lari ke masa lalu. Yang ada hanya penyesalan-penyesalan. Kenapa dulu saya menikah? Salah sendiri. Sekarang udah begini mau jadi biku udah nggak bisa, Bante. Syukurin. No. Ajaran Buddha bukan untuk para biku ya, untuk Anda semua juga. Anda menderita bukan karena Anda menikah. Ya, Anda menderita bukan karena Anda mempunyai suami, Anda menderita bukan karena Anda mempunyai istri, tidak. Anda menderita karena Anda mengharapkan suami Anda berlebihan. Anda menderita juga karena Anda mengharapkan istri Anda terlalu berlebihan. Turunkan harapan-harapan Anda. Lower your standard. Suami Anda itu emang kayak gitu itu, ya. Istri Anda juga emang kayak gitu. Jangan menaruh harapan terlalu tinggi terhadap suami dan istri Anda. Ya? After all, suami dan istri Anda adalah putu jana. Ya. Suami dan istri Anda adalah orang yang belum tercerahkan, yang juga masih bisa marah, masih bisa mempunyai nafsu, masih bisa menyakiti Anda, ya. Jadi dengan menurunkan harapan-harapan Anda, menurunkan standar-standar Anda bisa lebih tenang. Kadya siniram banyu wayu sewindu lawase, dingin cool seperti air yang sudah mengendap selama 7 tahun lamanya. Betul tidak? Kenapa Anda bergejolak pada saat menjalani kehidupan rumah tangga Anda? Karena harapan Anda terlalu tinggi, ya. Jangan, tapi kan idealis kan boleh, Bante, mempunyai suami yang hebat, itu mempunyai istri yang hebat, itu kan juga dambaan seorang kita mempunyai pasangan, kan pengennya dapat pasangan yang baik. Anda salah. Gucci itu yang mahal adalah yang retaknya 1000. Benar tidak? Gucci kalau nggak ada retaknya kalah sama yang retak 1000, betul tidak? Nah ingat, suami Anda adalah retak 1000. Dia retak di mana-mana. Istri Anda, saya paling suka kalau udah bicara hal-hal seperti ini. Karena apa? Saya bisa berkata apa saja tentang kehidupan suami dan istri dan Anda tidak bisa membalas saya. Makanya saya paling suka kalau udah sampai ke poin ini. Saya bisa 1 jam bicara tentang bagaimana suami dikecewakan istri, bagaimana istri dikecewakan suami. Syukurin. Nah mas kan kemarin ya sudah disampaikan ya, cinta itu udah ya, betul, cinta itu buta ya. Nah Anda menikah, Anda cinta nggak sama suami atau istri Anda? Hah? Enggak, Bante, berarti Anda nggak buta lah. Nah, lower our standard terhadap kehidupan, ya.
Pada akhirnya kita hidup di dunia dikelilingi oleh banyak-banyak manusia. Semuanya, hampir semua, 99,999% adalah manusia yang masih mempunyai emosi. Oleh karena itu kalimat Buddha ini sangat bagus sekali ya. Saya akan menjaga diri saya sendiri dengan cara mempraktekkan satipatthana, dengan cara untuk senantiasa menghadirkan. Ini kalimat yang bagus. Parimukang sating upada petwa, kata-kata Buddha ya. Dengan menghadirkan sati di muka, itu kata-kata Buddha. Artinya di muka, menghadirkan sati di muka, menghadirkan perhatian penuh atau mindfulness di muka. Itu artinya apa? Menjadikan mindfulness itu number one, nomor satu yang harus terus-menerus kita perhatikan, untuk kita hadirkan, untuk muncul mengamati apa yang sedang terjadi di saat ini. Ya, dengan menghadirkan sati di saat ini, maka kehadiran sati akan mencegah penyesalan-penyesalan terhadap masa lalu Anda. Karena pada saat batin Anda lari ke masa lalu, lihatlah batin Anda akan terseret oleh semua emosi-emosi negatif, oleh penyesalan-penyesalan Anda, oleh keputusan-keputusan salah yang telah Anda lakukan. Kenapa Anda tidak bisa melepaskan kesalahan-kesalahan Anda? Kenapa Anda tidak bisa memaafkan diri Anda sendiri atas kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu? Seringkali Anda dibodohi oleh pikiran Anda sendiri dengan berpikir, seandainya saya dulu ya tidak mengambil atau tidak kuliah di fakultas ekonomi, fakultas teknik atau fakultas apapun, mungkin kehidupan saya akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Tetapi apakah Anda yakin bahwa apabila di masa lalu Anda mengambil keputusan yang berbeda, maka hasilnya akan menjadi lebih baik di hari ini? Tidak ada yang yakin. Bisa jadi keputusan yang berbeda yang Anda ambil di masa lalu akan membuat Anda menjadi lebih buruk dari masa sekarang. Kemungkinannya ada, 50-50. Ini kunci yang penting, maafkanlah semua masa lalu Anda. Maafkanlah. Karena Anda juga tidak yakin kalau masa lalu Anda berbeda, maka Anda akan menjadi lebih baik dari hari ini. Tidak ada yang yakin. Lalu buat apa Anda mengizinkan batin Anda untuk terus berkhayal hidup di masa lalu yang tidak sesuai dengan realitas? Hanya membayangkan, meng-create story, menciptakan cerita, oh masa lalu indah sekali dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah khayalan, tidak sesuai dengan kenyataan, dan hanya akan membuat Anda sedih, stres, depresi, dan membuat Anda tidak hidup di saat ini, di sini, hari ini. Hiduplah di saat ini, hari ini, dan di sini. Jangan hidup di masa lalu dan juga jangan hidup di masa depan.